Apakah fallen angel adalah demon? Ataukah semua demon itu adalah merupakan fallen angel? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama kita akan bahas dulu tentang fallen angel. Apa itu fallen angel? Kalau merujuk kepada Judeo-Kristen atau fallen angel adalah para malaikat yang membangkang kepada kehendak Tuhan. Ya. Mereka, para fallen angel ini, setelah kejatuhannya kemudian disebut sebagai demon, penyebab kekacauan dan kejatuhan umat manusia. Tapi berdasarkan personal gnosis saya sendiri, fallen angel itu bukan demon. Mereka tetap angel, tapi menjadi varietas yang berbeda. Karena semula mereka adalah entitas celestial, kemudian ketika mereka dibuang, atau istilahnya dicampakkan ke alam infernal, mereka menjadi infernal divinities atau keilahian alam infernal. Jadi mereka tetap angel, tapi dalam varietasnya sendiri. Karena ada banyak sekali angel ya. Ada celestial angel atau angel of God, yang seperti disebutkan pada pengetahuan umum tentang angel ya. Kemudian ada infernal angel atau dark angel, ada lesser angel. Banyak sekali jenis-jenis angel. Jadi fallen angel di sini tetap angel karena angel itu bukan sebuah pangkat. Mereka itu adalah identitas ketika mereka lahir. Mereka memang terlahir sebagai angel sejak awal mula. Hanya karena mereka jatuh, membangkang, atau menurut versi Judeo-Kristen, mereka dianggap memberontak bersama Lucifer, sehingga mereka dibuang ke bumi atau alam infernal. Oke, kembali lagi mereka tetap angel, karena angel ini bukan pangkat. Begitu juga dengan demon. Karena mereka jatuh ke alam infernal, otomatis mereka harus berevolusi dari wujud mereka yang semula celestial, kemudian mereka juga berevolusi mengambil wujud-wujud yang bersifat infernal. Jadi mereka akan punya banyak sekali perwujudan atau manifestasi. Sayang banyak yang mengira bahwa fallen angel itu adalah para demon ini, atau demon merupakan berasal dari fallen angel. Ada beberapa fallen angel yang kemudian bergabung dengan panteon-panteon tertentu menjadi dewa-dewi tertentu. Tapi mereka sama sekali bukan pure demon ya, tapi mereka pastinya juga memiliki aspek sebagai dewa atau dewi, juga aspek sebagai demon karena mereka merupakan infernal divine atau ilah infernal. Lalu bagaimana dengan demon? Kalau kita membahas tentang demon, maka kita harus kembali dulu ke mitologi-mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani ada yang disebut sebagai daimon. Daimon ini merujuk kepada roh general, secara general diterjemahkan sebagai roh. Entah itu roh orang mati, entah itu roh-roh penjaga suatu tempat, entah itu seperti hutan, gunung, laut, dan sebagainya. Kemudian atau roh yang menjaga manusia, itu disebut sebagai demon. Dan kemudian sebelumnya mereka ini sudah ada bahkan sebelum lahirnya agama Judeo-Kristen ya. Demon itu sudah ada. Mereka adalah roh secara general, untuk merujuk kepada roh-roh general. Tidak dikategorikan sebagai entitas yang pure baik ataupun pure jahat. Jadi mereka karena merupakan personifikasi dari natural forces ya, kekuatan alam, energi alam. Jadi mereka tidak memihak satu polaritas saja, tapi keduanya. Kemudian, sejak kapan demon itu diidentikan dengan demon yang ada dalam konteks Judeo-Kristen? Tentunya sejak
Kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi, itu sejak abad pertengahan. Ketika kekristenan mulai masuk Romawi dan juga Yunani. Demon mulai diidentikan dengan sesuatu yang jahat karena mereka tidak berafiliasi dengan agama Yudeo-Kristen, melainkan berafiliasi kepada agama pagan Yunani dan juga Romawi. Disebutkan bahwa semua entitas di luar dari Tuhan yang ada di dalam kepercayaan Judeo-Kristen adalah source of evil atau sumber kejahatan yang kemudian disebut sebagai demon. Demon itu kemudian merujuk kepada sesuatu yang jahat. Karena pada aslinya di agama Yahudi, Kristen tidak ada kata demon, yang mereka mengenalnya sebagai shedim. Shedim ini adalah juga roh, sebenarnya roh secara general. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang abu-abu di tengah-tengahnya. Mereka adalah roh-roh yang di luar dari kepercayaan Abrahamik. Makanya diidentikan sebagai sesuatu yang jahat. Nah, sedangkan di Yunani dan Romawi, shedim ini disamakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebagai demon. Kemudian demon di dalam bahasa Latin Romawi diterjemahkan sebagai daimon. Beda penulisan ya, sedang di Yunani tulisannya D-A-I-M-O-N ya, daimon. Sedangkan di dalam bahasa Latin ditulisnya sebagai D-A-E-M-O-N, demon. Ya, seperti itu. Kemudian demon ini disambungkan atau dihubung-hubungkan dengan kisah kejatuhan para malaikat yang ada di kitab. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, jika kita memakai terminologi atau memakai istilah pengertian dari Yunani ya, daimon artinya roh, semua roh secara general. Berarti fallen angel bisa juga dikategorikan sebagai demon, terlepas dia baik, jahat ya atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kemudian roh lainnya misalnya jin, kemudian fairy, nimfa dan lainnya itu juga bisa dikategorikan sebagai demon. Tapi jika kita merujuk ke pengertian dalam okultisme, fallen angel belum tentu demon. Belum tentu demon. Dalam konteks demon yang dimaksud adalah demon yang ada di dalam kepercayaan Judeo-Kristen. Tapi bisa saja fallen angel itu merupakan demon sesuai dengan deskripsi yang ada di kitab Judeo-Kristen. Bisa saja. Tapi fallen angel jauh lebih luas lagi. Karena mereka termasuk entitas primordial. Jadi aspek dan kualitas mereka cakupannya lebih luas. Jadi ketika fallen angel, katakanlah memang fallen angel ini datang ke bumi ya, turun ke bumi, mereka bisa saja menjadi demon, bisa menjadi dewa-dewi, atau tetap mempertahankan keangelannya atau kemalaikatannya. Mereka jatuh bukan berarti mereka kehilangan identitas mereka sebagai angel, karena itu adalah hak kelahiran mereka. Mereka lahir sebagai itu. Angel itu bukan sesuatu yang disematkan atau bukan sebuah sebuah jabatan yang bisa dicabut. Tapi berdasarkan Judeo-Kristen, ketika mereka para angel ini sudah membangkang kepada Tuhan, maka mereka dicabutlah kedudukan mereka sebagai angel, dan mereka pun dibuang dan kehilangan karakter keangelan mereka. Tapi sebenarnya
tidak seperti itu. Fallen angel tetaplah angel. Sedangkan demon ya, mereka bisa saja fallen angel, satu, mereka bisa lesser gods atau dewa-dewa rendah yang menyamar atau didemonisasi oleh okultis right hand path, aliran kanan ya. Selain dewa-dewa rendah, mereka ada beberapa juga yang merupakan dewa-dewa tinggi sekelas Pan ya ataupun Cernunnos, kemudian Diana. Bahkan Diana disebutkan bahwa Diana adalah the devil ya, yang memimpin rombongan penyihir menuju malam Sabat. Itu mereka mengaitkan Diana sebagai the devil. Selain Diana, Pan atau Faunus ya kalau di mitologi Romawi itu juga dikaitkan sebagai the devil karena memiliki kualitas yang Pan atau Faunus juga dikaitkan sebagai the devil karena memiliki kualitas atau atribut yang sama sesuai dengan konsep the devil atau Satan dalam Judeo-Kristen. Seperti apa kualitasnya? Liar, tak terkendali, penuh nafsu, dan sebagainya. Karena Pan sendiri ini dewa alam liar, dewa kesuburan. Dan alam itu tidak baik ataupun jahat, netral ya. Kekuatan alam tidak berpihak. Sedangkan menurut Judeo-Kristen, sifat-sifat Pan yang seperti ini itu cocok dengan konsep Satan atau the devil dalam teologi Judeo-Kristen. Sehingga kemudian muncullah penggambaran bahwa the devil itu memiliki tanduk seperti kambing. Itu adalah penggambaran yang meminjam dari penggambaran dewa Pan. Seperti itu. Oke, itu tadi ya pembahasan tentang fallen angel dan daimon ataupun demon. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di Instagram saya, di Snapgram ya. Tapi tidak apa-apa, saya bahas lagi di sini. Biar lebih jelas. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang memang mungkin bertanya-tanya fallen angel, tentang fallen angel ya, tentang fallen angel atau daimon, kemudian demon dan sebagainya. Itu semoga bisa menjadi tambahan referensi ya. Tapi kalian tidak perlu mendengarkan saya dan menganggap apa yang saya sampaikan itu adalah sebagai sesuatu yang mutlak atau benar begitu ya. Kalian harus melakukan pencarian kalian sendiri, kalian harus menemukan gnosis kalian sendiri. Kalau ingin mengenal fallen angel, daimon, dan demon, bagusnya memang harus berinteraksi langsung dengan mereka. Tapi sayangnya kan tidak semua orang berani ya. Tidak semua orang berani berinteraksi dengan fallen angel ataupun daimon dan demon ini. Karena sudah ada stigma negatif yang menyebutkan bahwa mereka ini source of evil, source of chaos, jahat, musuh ya. Memang bisa dibilang adversary, tapi adversary sebagai musuh ya, adversaries itu tidak ada hubungannya dengan demon atau Satan. Manusia pun bisa menjadi adversaries. Lawan katanya, lawan counterpart ataupun oposisi dari right hand path, para left hand path ini bisa disebut sebagai adversaries karena lawan dari right hand path. Kemudian daimon, fallen angel, dan demon itu kan sifatnya lebih membumi ya, dan juga infernal. Lawannya adalah para angel yang ada di alam surgawi celestial, yang merupakan bala tentara surgawi dan utusan-utusan Tuhan dari agama Judeo-Kristen. Oke, saya tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.